Baik, Bapak Ibu semuanya, kembali lagi berjumpa dengan channel saya di sini. Saya kembali akan membahas soal-soal modul belajar mandiri untuk bidang IPA Biologi dengan materi sel organ dan kelangsungan hidup. Ini adalah video kedua untuk materi ini. Nah, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan kumpulan video lengkap pembahasan soal-soal yang lainnya, silakan cek di link deskripsi pada video ini. Dan video-video lainnya sudah saya cantumkan link-linknya di sana. Oke, lanjut saja ke soalnya. Soal nomor 1. Disilangkan tanaman mangga buah lonjong rasa manis homosigotik dengan buah tidak lonjong rasa asam homosigotik. Sifat lonjong rasa manis dominan terhadap sifat tidak lonjong rasa asam. F1 disilangkan sesamanya diperoleh keturunan F2 sebanyak 1.600 tanaman. Jumlah keturunan yang lonjong manis adalah A 2000, B 1000, C 3000, D 6000, E 9000. Oke, kita lihat clue-nya di sini adalah disilangkan tanaman buah lonjong rasa manis, ya, lonjong manis. Dengan tidak lonjong asam. Berarti ini adalah persilangan dihibrid, yaitu dengan dua sifat beda, yaitu lonjong manis dengan tidak lonjong asam. Kemudian sifat lonjong manis dominan. Nah, berarti ini nanti akan menang dalam persilangan itu. Kemudian jika F1 disilangkan sesamanya, maka keturunan yang lonjong manis berapa? Oke. Kita cari sifat yang dominan nanti berapa dia. Oke, hal pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah kita silangkan dulu parental satunya atau induk pertamanya, yaitu untuk fenotipnya yaitu lonjong manis dengan tidak lonjong, ya, tidak lonjong asam. Nah, ini dua sifat beda masing-masing. Kemudian kita tulis genotipnya. Nah, ini kan dibilang homosigotik dengan lonjong manis itu dominan. Berarti lonjong manis itu pakai huruf besar. Kita misalnya pakai huruf L untuk lonjong. Ya, untuk sifat beda lonjong dan tidak lonjong kita pakai huruf L. Kemudian karena lonjong ini dominan kita pakai L besar. Kemudian manisnya karena dominan, manis dan asam kita pakai huruf M. Ya, kita pakai huruf besar untuk manis karena dia dominan. Kemudian ini homosigotik, ingat alelnya harus sama, L besar ya L besar, M besar ya M besar. Kemudian ini tidak lonjong pakai L kecil karena yang dominan itu lonjongnya. Kemudian asamnya pakai M kecil. Ingat homosigotik itu alelnya sama. Nah, ini disilangkan. Sekarang kita cari gametnya, gamet dari genotip ini. Ya, gametnya karena ini homosigotik kita bisa tulis L-nya 1, ambil, kemudian M-nya 1. Nah, Bapak Ibu pasti sudah semua bisa cara mencari gamet ini, ya. Ini kesini dia. Biar di setiap gamet itu ada dua sifat beda yang kelihatan, yaitu huruf L dan huruf M. Ini L ke M, L besar ke M besar kan tetap sama L besar M besar. Ini juga ke sini juga L besar M besar, sehingga kita kalau sudah homosigotik bisa langsung ambil satu huruf dari pasangan alel itu. Kemudian yang untuk yang tidak lonjong asamnya ini ya L kecil M kecil, itu untuk gametnya. Nah, setelah dapat gamet kita dapat keturunan pertama atau F1. Saya taruh di sini, ya. Nah, keturunan pertama atau F1 itu adalah peleburan gamet dari L besar M besar dengan L kecil M kecil, sehingga menjadi gamet genotipnya ini adalah L besar L kecil M besar M kecil. Nah, di mana sifatnya ini adalah manis, lonjong manis karena dia dominan. Oke. Nah, sekarang diminta F1 disilangkan samanya, sehingga kita membuat lagi parental keduanya. Ini adalah parental keduanya untuk fenotipnya yaitu lonjong manis. Disilangkan dengan lonjong manis karena F1-nya tadi dapatnya lonjong manis. Namun genotipnya jangan memakai yang ini sekarang.
ya, tapi memakai genotip yang ini hasil persilangan tadi, yaitu L besar L kecil, M besar M kecil. Kemudian ini juga sama, L besar L kecil, M besar M kecil. Seperti biasa, setelah parental kita cari gametnya. Nah, ini sekarang gametnya, biar tetap nanti dua sifat beda muncul di gamet itu, yaitu L besar dengan M besar. Sehingga jadinya gamet yang pertama itu L besar M besar. Ini M besar ya. Kemudian L besar dengan M kecil. L besar M kecil. Kemudian ini sekarang L kecil M besar. Kemudian L kecil M kecil. Nah, untuk yang di sini gambarnya ya sama karena ini bentuk genotipnya sama. Itu L besar M besar, L besar M kecil, L kecil M besar, L kecil M kecil. Ini sudah dapat gambar ya. Nah, karena tidak cukup di sini, saya akan pakai slide baru untuk mencari filial keduanya atau keturunan keduanya. Nah, sekarang untuk F2-nya kita akan memakai tabel karena ini 4x4 ukurannya. Oke, ini jenisnya kelaminnya. L besar M besar kan itu tadi yang pertama. Kemudian L besar M kecil. Kemudian yang ketiga L kecil M besar. Kemudian lagi satu yang keempat L kecil M kecil. Ini L besar M besar, L besar M kecil, L kecil M besar, L kecil M kecil. Oke, nah untuk yang di kotak pertama ini ya pertemuan dari ini dengan ini. Itu jadinya L besar M besar M besar. Dan ini L besar M besar L besar sorry ya, huruf L duluan. Kemudian M besar M kecil. Dan ini L besar L kecil, kemudian M besar M besar. Dan ini L besar L kecil, M besar M kecil. Dan yang di sini L besar M besar M kecil. Ini L besar M kecil M kecil. Ini L besar L kecil M besar M kecil. Dan ini adalah L besar L kecil M kecil M kecil. Karena ini M kecil, ini juga M kecil. Dan ini ya turun ke samping kan itu L besar L kecil M besar M besar. Kemudian ini L besar L kecil M besar M kecil. Ini L kecil L kecil, kemudian M besar M besar. Ini M besar, ini M besar ya. Dan ini L kecil M besar M kecil. Dan ini L besar L kecil M besar M kecil. Dan di sini L besar L kecil M kecil M kecil. Ini L kecil M besar M kecil. Dan di sini L kecil M kecil M kecil. Oke, sudah dapat. Nah, kita black lagi apa tadi yang minta. Yang minta adalah turunan lonjong manis, di mana lonjong manis itu dominan. Berarti setiap ada huruf L besar itu artinya lonjong, dan ada huruf M besar itu artinya manis. Kita cari sekarang yang lonjong manis. Lonjong manis ada berapa di kotak ini? Lonjong manis. Ya, ini L besar M besar ada ya, berarti ini lonjong manis 1. Ini juga lonjong manis. Ini juga lonjong manis karena ada L besar ada M besar. Ini juga lonjong manis, berarti sudah 4. Ya, ini sudah L besar M besar ada L. Nah, ini bukan lonjong manis karena ini lonjong tapi M kecil berarti lonjong asam. Berarti ini bukan. Ini lonjong manis ya. Ini bukan. Ini lonjong asam karena M kecil. Ini lonjong manis iya. Ini lonjong manis iya.
Ini bukan. Ini tidak lonjong manis ya, karena L kecil keduanya. Ini bukan. Ini juga bukan karena tidak lonjong manis, karena ada L kecil keduanya, kemudian ada M besar satu. Ini juga bukan. Ya, ini lonjong manis. Ini lonjong masam karena M kecil. Ini juga bukan. Ini bukan karena ini L kecil tidak lonjong. Ini manis ya. Nah, ini bukan. Ya, ini tidak lonjong asam ya. Nah, sekarang kita hitung yang tadi manis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 lonjong manis. Nah, 9 untuk mencari berapa dia jumlah keturunannya, ya berarti jumlah lonjong manisnya 9 per jumlah kotaknya kan 16, berarti 9 per 16 kali berapa jumlah keturunan F2 yang tadi di sini? 16.000 ya. Kali 16.000 sama dengan ya 16 dengan 16 kan bisa coret. Ini sisa 1000. Berarti 9 kali 1000 ya 9.000. 9.000 tanaman. Berarti jawabannya adalah yang E. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Kelenjar adrenal terbagi menjadi dua bagian. Pertama, bagian korteks yang memproduksi hormon kortikosteroid. Hormon ini bertugas mengatur keseimbangan cairan dan kadar garam di dalam tubuh. Hormon ini juga mempengaruhi metabolisme, sistem imun, respon tubuh terhadap stres, serta perkembangan dan fungsi seksual. Kelenjar adrenal terletak pada organ tubuh manusia yang dinamakan dengan A. Otak, B. Hati, C. Jantung, D. Tiroid, E. Ginjal. Nah, kelenjar adrenal itu ya letaknya di ginjal ya. Nah, kalau di otak ini merupakan letak dari kelenjar pituitari, di mana kelenjar pituitari ini pituitari inilah yang mengatur kerja dari kelenjar adrenal tersebut. Ya, kalau tiroid ini ya kelenjar yang letaknya di pangkal leher itu. Jawabannya yang E, ginjal. Oke, lanjut soal nomor 3. Pada persilangan monohibrid mawar merah dan mawar putih dihasilkan jumlah keturunan 48 bunga. Jumlah bunga yang berwarna putih adalah. Nah, ini sama seperti tadi, kita gunakan parentalnya. Parental satunya yaitu mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Di mana merah itu genotipnya M besar, putih itu M kecil. Tapi di sini tidak dibilang apakah persilangan itu dominan apa intermediate. Nah, bisa kita temukan langsung diberikan hasil keturunan. Tapi kita ikuti dulu pelan-pelan. Ini cari dulu gametnya. Gametnya karena ini sudah homosigot, berarti gametnya kan tinggal M besar. Ini M kecil. Kemudian filial satunya akan menjadi keturunan pertama itu peleburan dari kedua gamet ini menjadi M besar, M kecil. Nah, nggak tahu kita apa ini fenotipnya karena tidak diberitahu di sini bahwa apakah merahnya itu dominan atau tidak dominan. Kalau dominan berarti ini merah. Kalau tidak dominan berarti ini warna lain, misalnya ungu, ya. Tapi kita cari karena di sini yang dicari adalah mawar putih. Kita silangkan sekarang untuk parental kedua, kita silangkan keturunan pertamanya yaitu M besar M kecil dengan M besar M kecil. Ini yang didapat. Maka ini kita sekarang cari gametnya. Gametnya adalah ya M besar karena ini heterozigot berarti M besar, M kecil. Ini juga sama M besar, M kecil. Sehingga untuk mencari filial keduanya kita pakai tabel. Ya, ini jenis kelaminnya. Ini M besar. Ini M kecil. Ini sama. Di sini M besar, di sini M kecil. Sehingga di sini dapat M besar, ini M besar, M kecil, ini M besar, M kecil, ini M kecil, M kecil. Nah, dimintakan yang warna putih, sudah pasti ya M kecil ini ya, berarti kan ada satu.
Berarti yang warna putih itu sama dengan 1 per jumlah keseluruhan yang dihasilkan ini 4 di dalam kotak. 1/4 kali dengan jumlah tanaman itu, jumlah keturunan 48. Berarti 48 bagi 4 kan 12. Berarti 12 tanaman, yaitu jawabannya yang D. Nah, kalau misalnya ditanya merah, berapa dihasilkan yang warna merah? Tergantung. Kalau dia dominan, berarti merahnya ini kan merah. Ini juga merah. Karena ada M besar. Ini M besar berarti 3. 3/4 kali 48 berarti 36. Itu kalau dominan. Kalau intermediate, warna lain misalnya yang dihasilkan, maka merahnya 1/4 kali 48 berarti 12. Warna lain itulah yang dihasilkan misalnya ungu. Ini kan M besar M kecil kan ada 2, berarti 2/4 kali 48 berarti 24. Itu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Seseorang mengalami kondisi penyempitan arteri karena penumpukan plak pada dinding arteri akibat pola diet yang tinggi akan lemak dan rendah serat. Plak terdiri dari kolesterol, zat lemak, kalsium, dan fibrin atau zat dalam darah. Penyakit yang diderita oleh orang tersebut adalah A. Stroke karena pasokan darah ke otak terganggu akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. B. Aritmia karena jantung tidak berdetak secara normal melainkan menjadi berdetak lebih cepat atau berdetak lebih lambat. C. Penyakit jantung koroner pasokan darah yang mengandung banyak oksigen tidak berhasil mencapai otot jantung karena ada plak pada arteri koroner. E. Aterosklerosis karena terjadi penebalan arteri karena penumpukan lemak pada dinding arteri. E. Arteriosklerosis karena terjadi penebalan arteri karena penumpukan lemak pada dinding arteri. Oke, di sini clue-nya adalah penyempitan arteri karena penumpukan plak pada dinding arteri. Nah, penyakitnya di sini adalah kalau stroke ini belum dibilang pecah ya, berarti bukan. Kemudian tidak lebih lambat, kan belum tentu juga. Koroner persoalan maksudnya tidak berhasil mencapai jantung karena ada plak. Ya, berhasil tetapi terjadi pengurangan atau penurunan pasokan. Berarti ini bukan. Nah, jawaban yang benar adalah ini, D. Arteriosklerosis. Karena terjadi penebalan arteri karena penumpukan lemak pada dinding arteri. Di sini memang dibilang kondisi penyempitan arteri. Tetapi karena terjadi penumpukan lemak kan dia menjadi penebalan di arterinya di sana. Jadinya arterinya itu akan semakin sempit karena terjadi penebalan di dinding arterinya itu. Oke, lanjut soal nomor 5. Perhatikan percobaan peristiwa transfer tumbuhan berikut. Ini adalah 1% gula, nih ya. Larutan gula, kemudian ini adalah wortelnya, kemudian yang di bawah ini adalah 5% larutan gula. Jika rangkaian percobaan dibiarkan 2 hari, terjadi perubahan volume larutan dalam wortel. Hal ini menunjukkan adanya peristiwa A. Osmosis yang setimbang sehingga tidak ada perubahan volume. B. Osmosis sehingga menyebabkan volume larutan gula 1% berkurang. C. Osmosis yang menyebabkan volume larutan gula 1% bertambah. D. Difusi sehingga menyebabkan volume larutan gula 1% berkurang. E. Difusi sehingga menyebabkan volume larutan gula 1% berkurang. Nah, lihat di sini clue-nya adalah terjadi perubahan volume larutan dalam wortel. Ya, menunjukkan peristiwa apakah ini? Kalau misalnya wortel ditaruh dalam larutan gula dan dibiarkan dalam sekian hari, maka air dalam wortel yang bersifat hipotonis itu akan keluar menuju larutan gula 1% dan 5% ini melalui membran semipermeabel. Kemudian, hal itu menyebabkan larutan gula 1% dan 5% itu akan bertambah, sehingga wortel menjadi lembek, karena air pada wortel itu keluarnya itu keluar secara osmosis. Ya, sehingga jawaban yang tepat adalah osmosis menyebabkan volume larutan gula berkurang. Bukan berkurang ya, bertambah. Berarti jawaban yang C, yaitu osmosis yang menyebabkan volume larutan gula 1% bertambah. Oke, lanjut soal nomor 6. Warna bulu hitam pada kucing dikendalikan oleh gen H yang dominan terhadap gen bulu putih. Perkawinan 2 ekor kucing menghasilkan keturunan dengan rasio hitam putih 1:1. Berdasarkan data tersebut, genotip kedua induk kucing adalah A. H besar dan H kecil. B. H besar dan H besar. C. H kecil dan H kecil. D. H besar H kecil dan H besar H kecil. E. H besar H kecil dan H kecil.
Oke, minta clue di sini adalah rasio hitam putih yaitu 1:1. Kita cek dari sini aja udah bisa kok. H besar dan H kecil kalau disilangkan ini kan menjadi H besar H kecil. Ini juga kan jadi H besar H kecil. Ini ke sini juga H besar H kecil. Ini juga H besar H kecil juga, sehingga jadinya ini H besar H kecil. Kemudian di sini ya, warna hitam dikendalikan oleh gen H yang dominan. Berarti gen H-nya ini dominan, sehingga ini jadinya hitam. Tidak ada keturunan putih. Kalau ini sama, ini kan ini ke sini kan H besar H besar, ini ke sini juga H besar H besar, ini ke sini H besar H besar, ini ke sini H besar H besar. Ini jadinya H besar H besar, sehingga ini juga hitam. Tidak menghasilkan keturunan putih. Kalau ini yang C, H kecil ke sini kan, kalau ini yang C, H kecil ke sini kan jadinya hasilnya H kecil. Ini ke sini juga H kecil. Ini ke sini H kecil, ini ke sini H kecil. Sehingga karena H kecil keduanya berarti ini putih, tidak ada keturunan hitam. Berarti bukan jawabannya ini. Ini salah, ini salah, ini salah ya, karena rasionya minta hitam putih 1:1. Dan yang D, H besar dengan H besar ini ketemu kan menjadi H besar H besar. Oke. Dan H besar H kecil ketemu kan menjadi H besar H kecil. Dan ini H besar H kecil ketemu kan jadi H besar H kecil. Ini berarti ini ada dua ya. Ini H besar H besarnya 1, H besar H kecilnya ada 2, udah 2. Ini kemudian lagi 1 H kecil. Sehingga ini hitam, berarti hitamnya ada 3, putihnya 1 karena H-nya dominan. Ya, 3 hitam, 1 putih. Bukan. Dan ini yang E, H besar H kecil. Ini kan akan menjadi H besar H kecil. Dan ini H besar ketemu H kecil, tetap juga H besar H kecil jadinya kan itu. Kemudian ini ketemu H, jadi kan ada 2 dari H besar H kecilnya, kan 2 nih. H besar H kecil, ini juga H besar H kecil kan itu. Dan H yang kecil ini H kecil, dan ini H kecil juga kan ada 2 juga. Jadi 2 H kecil. Berarti kan 2:2 kan jadinya kita sederhanakan kan 1:1 jadinya. Berarti H besar H kecil ini adalah hitam. Jadi ini hitam. H kecilnya putih. Ya, 2 hitam 2 putih kan sama dengan 1 hitam 1 putih kalau kita sederhanakan. Jadi jawabannya yang E. H besar H kecil dan H kecil. Itu akan menghasilkan rasio hitam putih 1:1. Oke, lanjut soal nomor 7. Perhatikan mekanisme evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin tentang burung finch pada gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, apa yang dikatakan tentang evolusi menurut Darwin? A. Evolusi pada burung finch terjadi karena burung finch memakan biji mendominasi populasi burung finch sehingga lama-kelamaan burung pemakan lainnya menjadi musnah. B. Evolusi burung terjadi karena seleksi alam, hanya burung finch pemakan biji yang dapat hidup karena makanan yang tersedia berupa biji-bijian. C. Evolusi pada burung finch terjadi karena burung finch memakan biji berdampingan dengan burung pemakan lainnya, tetapi populasinya kalah rentan terhadap penyakit. Evolusi burung finch terjadi karena burung finch memakan biji dapat bertahan hidup meskipun makanannya yang tersisa berbagai macam makanan. E. Evolusi burung terjadi karena adaptasi burung terhadap makanan. Karena makanan yang berbeda-beda, burung finch harus mencapai penyesuaian bentuk paruhnya dengan makanannya. Oke, ini si Charles Darwin melakukan penelitian di Kepulauan Galapagos. Dari berbagai studi berdasarkan perjalanannya, maka didapat bahwa akumulasi proses adaptasi menjadi penyebab keragaman kelompok burung finch di kepulauan tersebut, yaitu di Kepulauan Galapagos. Karena berdatangnya dari tempat lain akibat kekurangan stok makanan di tempat lain tersebut, maka burung finch itu beramai-ramai ke Kepulauan Galapagos. Nah, beragam variasi paruh burung finch di Galapagos itu dan perilakunya teradaptasi dari makanan spesifik yang tersedia di Kepulauan Galapagos, yaitu berupa biji-bijian. Jadi jawabannya adalah
Ini karena pengaruh seleksi alam. Burung finch makan biji-bijian yang dapat hidup karena makannya tersedia berupa biji-bijian. Karena tersedia hanya biji-bijian di sana, berarti mau tidak mau burung finch yang lainnya yang ingin bertahan hidup itu harus bisa memakan biji-bijian. Begitulah kira-kira. Oke, demikian pembahasan soal untuk materi sel, organ, dan kelangsungan hidup ini. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang baru bergabung untuk subscribe ke channel ini, biar nanti saya semakin semangat untuk membuat videonya. Semoga nanti berguna ya. Jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya, nanti ketika saya upload video berikutnya Bapak Ibu mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa pula di-share ke teman lainnya. Nah, jika ada perbedaan jawaban atau pendapat, mari kita sharingkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.